Shalom semua yang dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi ya untuk melanjutkan doa kita di hari yang ke berapa ya? Ke-6 atau ke-7. Sudahlah, yang penting kita berdoa ya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat waktu indah bersama-sama. Kami berkumpul memuji, memuliakan Tuhan. Sebab yang terutama dalam hidup ini adalah meninggikan, memuliakan Engkau. Terima kasih buat kesempatan, buat kehidupan, buat nafas hidup yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu Saudara, izinkan secara pribadi saya berterima kasih untuk dukungan Bapak Ibu Saudara. Kemarin ketika orang tua saya, mama saya dipanggil pulang ke rumah Bapak, dukungan dan doa dan semua yang Saudara beri besar artinya buat kami, berharga buat kami, dan sangat menguatkan dan memberkati kami. Terima kasih buat ucapan yang tulus. Terima kasih buat kasih sayang Saudara, perhatian Saudara buat saya, buat kami, dan juga segala yang Saudara beri dalam bentuk moral maupun material yang Tuhan beri. Saya berdoa Tuhan mengembalikan berlipat-lipat kepada Saudara. Tuhan memberkati Saudara. Terima kasih Saudara. Mari kita berdoa, kita memuji menyembah-Ku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi ya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Shanda. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Uriara labaya shanda. Haleluya. Haleluya. Kuriara labatakara labara labara. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. setia kepadamu. Kita berdoa ya. Tuhan, aku berdoa buat semua yang ikut di dalam program doa untuk meminta pencurahan roh-Mu turun atas kami. Saat kami terus bersedia untuk beriring berjalan bersama dengan Tuhan,
komitmen kami untuk kami tidak menjauh dari Tuhan. Kami mau yakini dan percayai bahwa anugerah Tuhan pasti tiba seiring rasa lapar dan haus kami kepada Tuhan. Berkati kami dengan kehadiran-Mu Roh Kudus. Berkati kami dengan kepenuhan-Mu Roh Kudus. Tuhan Yesus, tolong kami. Berkati kami dengan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Berkati kami dengan perlindungan kuasa Roh Kudus memenuhi jiwa kami. Sebab semua yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan yang selalu baru. Kuasa dari Yesus bungkus kami. Perlindungan Tuhan menyeluruh terjadi atasmu. Mari kita terus minta Roh Kudus untuk memenuhi kita. Dalam beberapa waktu ke depan, kita akan memasuki periode yang nanti dikatakan new normal, kenormalan yang baru. Dan saya mau berdoa dan mau mempercayai bahwa kenormalan yang baru ini akan membuat perjalanan hidup kita dengan persiapan yang kemarin berhari-hari, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun sebelumnya yang kita anggap biasa, normal kita lakukan. Di normal yang baru lagi nanti di depan, pasti akan ada situasi yang baru, saudara. Akan ada hal yang baru. Izinkan saya di kesempatan ini, saya menggunakan waktu ini untuk juga masuk di dalam, karena ini hari kan hari ibadah tengah minggu, supaya izinkan saya untuk juga meletakkan firman Tuhan, share firman Tuhan waktu ini, boleh ya? Siapkan Alkitab saudara, saya akan share firman Tuhan tentang normal, new normal. Saya akan ambil Alkitab sebentar. Nah, saudara, oke, sudah siap dengan Alkitabnya ya? Mari buka Alkitab kita dari kitab Raja-Raja 2, Raja-Raja yang kedua. Cerita tentang bagaimana Elia naik ke surga, dipanggil oleh Tuhan. Dan untuk itu kan ada Elisa dan beberapa nabi yang berjalan bersama dengan dia. Jadi saya ingin memberikan pandangan bahwa kekomitmenan kita, kegigihan kita untuk kita berjalan dengan komitmen kita apapun yang terjadi, untuk melekat kepada panggilan kita sebagai sebentar saudara ya. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang kita punya komitmen-komitmen tersendiri. Mari kita baca dulu firman Tuhan ini. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan begitu seterusnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu mereka berjalan, Elisa dan Elia, dan juga diiringi oleh beberapa rombongan dari rombongan para
nabi ini, tetapi yang berkomitmen untuk selalu ada di dekat Elia adalah Elisa. Yaitu menjadi komitmennya, itu menjadi pegangan dia bahwa dia hanya ingin terus berjalan bersama dengan Elisa dan terus bersama-sama dengan Elisa. Dan lalu yang sering kita dengar bahwa ketika Elia akan terangkat, Elisa berkata ingin meminta dua bagian dari rohnya, ya. Jadi bagi saya rohnya itu apa ya? Oh, pandangan hidupnya. Oh, di dalam diri Elia itu ada kekuatan, ada jiwa, ada berbagai macam kekayaan yang terletak di dalam jiwa dari Elia ini. Dan Elisa sangat menginginkan supaya itu bisa hadir di dalam dirinya. Dan Elia berkata bahwa itu sukar. Tetapi jika engkau melihat aku terangkat dan terjadilah seperti kepadamu demikian, jika tidak akan terjadi. Jadi maksudnya adalah jika sampai pada waktu paling akhir pun keinginan Elisa tetap untuk menginginkan apa yang ada di dalam jiwa Elia itu terjadi kepadanya, maka itu akan terjadi kepadanya. Bagi saya, Elisa ini adalah tipe orang yang ingin tetap merasakan keberadaan. Jadi dua bagian dari roh itu suara dari hati dari Elisa ingin tetap merasakan keberadaan. Ya, ingin merasakan keberadaan, ingin tetap mengalami keberadaan. Jadi ini penting, saudara. Dan kita bisa garis bawahi, atau bagi saya akan simpulkan, ingin tetap merasakan keberadaan inilah, keinginan inilah yang dimiliki, dirindukan oleh murid-murid ketika menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk diberikan kepada mereka. Jadi bagi saya ingin masuk ke dalam suasana itu. Mereka ingin tetap merasakan keberadaan Tuhan Yesus di dalam jiwanya, ingin merasakan keberadaan ini. Itulah yang mengakibatkan Elisa selalu berjalan bersama. Tidak ada yang dia inginkan yang lain dalam kebersamaan. Rupanya dia memilih kebersamaan karena ingin merasakan keberadaan, ingin merasakan apa yang ada di dalam jiwa dari Elia. Saudara dikasih Tuhan, ketika Roh Kudus ada di dalam kita, kita akan memiliki kemampuan merasakan apa yang ada di dalam hati Tuhan, merasakan apa yang ada di dalam hati Tuhan Yesus. Jadi saudara dikasih Tuhan, ketika kita memiliki keinginan untuk merasakan Tuhan, memiliki kerinduan untuk tetap mengalami keberadaan Tuhan, maka sebagai akibat dari itu, karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Dipuaskan apanya? Dipuaskan rasa ingin kehadiran dari siapa atau apa yang dirindukan. Itu akan masuk, akan memenuhi dirinya. Dan ketika sesuatu yang diinginkan itu, dirindukan itu memenuhi dirinya, maka dia akan menjadi seperti apa yang dia inginkan, dia rindukan di dalam dirinya. Jadi kekuatan Roh Allah, kekuatan Roh Kudus itu akan sebesar kerinduan, akan sebesar kepenuhannya, kerinduan dan kelaparan kehausan akan Tuhan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, jadi saya bisa sebut juga ini keadaan batin
Elisa. Sebagai akibat dia sangat mengingini, sangat ingin tetap merasakan, sangat ingin tetap untuk bisa menikmati suasana kebersamaan seperti Elia tetap ada, dan dia menerima. Akhirnya karena itu dia bisa menerima jubah. Jubah perlambang dari siapa pemiliknya itu. Jubah perlambang dari si pemegang otoritas kekuasaan. Jubah perlambang dari keberadaan. Atau hari ini kita sebut akibatnya, maka orang tersebut akan selalu ada di dalam hadirat atau di dalam kita sebut pengurapan atau anointing. Itulah yang hadir dari orang yang memiliki kedalaman ingin keberadaan Roh Kudus, ingin keberadaan Tuhan di dalam dirinya, maka sebagai akibat dia akan menerima apa yang dia inginkan. Karena begini, firman Tuhan menulis, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka kau akan mendapatkan. Kita akan menerima itu. Suasana keberadaan Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan kita, saudara dan saya, akan dipenuhi oleh suasana keberadaan Tuhan di dalam ini. Akibatnya, suasana itu, beberapa kali saya sudah sering mengatakan bahwa suasana itu akan membentuk seseorang. Artinya suasana akan membentuk. Mula-mula kalau secara natural suasana di luar kita akan membentuk kita. Tetapi kalau Tuhan kan suasana dari kerinduan ini akan memenuhi kita dan bersuasana di sini. Ketika suasana ini bersuasana di dalam diri kita, kita akan mengalirkan kepada lingkungan kita suasana yang ada di dalam diri kita. Orang yang suasananya lembut, artinya punya karakter kelembutan, sekelilingnya akan memiliki karakter kelembutan. Orang yang arogan, mohon maaf saya percaya saudara nggak ada, akan mengakibatkan sekelilingnya bersuasana arogan. Maka itu ketika kita dipenuhi oleh suasana Roh Kudus di dalam jiwa kita, maka sebagai akibatnya suasana itu ya kan, buah-buah roh adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya. Suasana itu kokoh di dalam kita dan mengalir keluar, dan akan mengakibatkan suasana kasih, suasana damai, suasana tidak mementingkan diri. Seorang pemimpin yang tidak mementingkan dirinya sendiri akan menghasilkan kelompok yang dipimpin itu tidak mementingkan dirinya sendiri. Seperti Yesus, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia meninggalkan surga, dia memilih untuk menjadi sama dengan manusia. Dan itu akhirnya dimiliki oleh para murid-muridnya. Tidak. Jadi suasana di dalam kita yang awal menginginkan seperti keberadaan yang kita inginkan, seperti tadi yang saya beri contoh. Alkitab menuliskan bagaimana Elisa menginginkan dua bagian. Artinya buat saya terjemahannya adalah tetap menginginkan keberadaan, tetap menginginkan suasana, tetap menginginkan seperti itu semua tetap masuk di dalam diri dia. Artinya Elia hadir di dalam dirinya, dan sebagai akibat dari itu maka hadirat atau jubah Elia itu melingkupi dia, dia bisa pakai. Maka segala sesuatu yang ada di dalam diri Elia itu hadir di dalam diri dia, dan dia dibawa. Maka orang akan berkata dia seperti Elia.
Yosua seperti Musa. Roh Allah yang kita rindukan hadir di dalam diri saudara dan saya. Maka seperti kekuatan roh Allah itu bergerak ketika Yesus ada, maka akan melalui saudara dan saya kita melakukan. Maka itu wajar Tuhan berkata, engkau akan menjadi kesaksianku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, di bangsa-bangsa. Amin. Jadi melalui pujian, melalui doa, melalui pengagungan kepada Tuhan, ini sedang menyuarakan kerinduan, keinginan supaya keberadaan suasana Tuhan Yesus hadir, dan Dia akan mengirimkan rohnya kepada kita, bersuasana di dalam diri kita. Dan kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang Dia lakukan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Siapkan hati saudara ya. Kita nyanyikan satu lagi ya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Terima urapan Allah. Saudara boleh taruh tangan di dada, atau saudara boleh taruh tangan di kepala saudara. Aku berdoa Tuhan, saat tangan-tangan kudus kami menempati bagian yang paling menjadi pintu masuk buat Engkau, masuklah ke dalam hati kami, masuklah ke dalam pikiran kami, masuklah Roh Kudus, tempati tempati hati kami, tempati pikiran kami yang menjadi jiwa kami. Kami merindukan Engkau, kami menginginkan keberadaan Tuhan hadir dalam hidup kami, supaya kekuatan Tuhan ada dalam hidup kami, dan kami menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan terima kasih, Roh Kudus terima kasih buat program ini. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama. Tuhan, aku berdoa urapi program ini, bukan sekadar menjadi program yang biasa-biasa,
tapi milik programmu sendiri, program yang luar biasa di tangan Allah Roh Kudus. Urapi semua keterbatasan. Urapi Tuhan streaming ini. Urapi Tuhan kami semua. Urapi, pakai buat memuliakan nama Tuhan. Permuliakan nama Tuhan. Permuliakan Roh Kudus nama Tuhan melalui program ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya berdoa buat saudara yang terus mendukung dan ikut program-program ini. Baik itu keberadaan saudara, doa saudara, tenaga saudara, setiap dana saudara yang dipakai untuk mendukung supaya pekerjaan Tuhan, pemberitaan ini tetap terus berlangsung. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Apa yang kau letakkan hari ini tidak akan pernah sia-sia, akan mengalir, percayalah, sampai beribu-ribu keturunanmu akan terus diberkati. Tidak akan pernah meminta-minta roti. Orang yang memberi hidup, memberi diri, memberi semua segalanya buat Tuhan, dia akan diingat Tuhan. Sebab Tuhan memperhatikan orang yang mengasihi Dia. Sebab mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi dan mencari orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Dan Dia akan mencurahkan, memberikan kasih-Nya, berkat yang berlimpah-limpah buat engkau. Mari siapkan hati, siapkan diri kita. Saya berdoa berkati persembahan saudara, diberkati berlimpah-limpah. Siapkan hati saudara, kita juga akan terima doa berkat buat saudara. Kami mengakhiri program ini Tuhan. Izinkan tingkap langit terbuka, berkati jemaatmu, berkati umatmu. Berkat Tuhan turun atasmu, kasih karunia, damai sejahtera sukacita, kelimpahan, anugerah, segala yang baik dari Tuhan, perkenanan Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita gerejanya, untuk kita tinggal dengan Tuhan dalam kekalahan yang abadi sampai selama-lamanya. Semua mari katakan amin. Sampai jumpa besok. Siapkan diri ya. Siapkan waktu kita. Percayalah, ada pengorbanan, ada mungkin jadi buru-buru, saudara jadi bergegas-gegas. Saya mengerti, saya paham. Ada saudara jadi lelah. Tapi percayalah, waktu kita melakukan itu karena Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan berkati. Sampai jumpa besok. Saya matikan. Jangan lupa besok hadir lagi ya. God bless you.